Nah, jadi baru-baru ini di tanggal 20 Mei 2025 telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 tahun 2025 tentang standar anggaran masukan di tahun 2026 terkait soal kenaikan anggaran mobil dinas pejabat. Tapi apa sih yang sebenarnya menjadi persoalan atas kebijakan publik ini terhadap masyarakat? Oke, kita akan bicara soal sebenarnya pemerintah hari ini paham nggak sih tentang efisiensi? Sebelum kita menarik soal kenaikan anggaran terhadap mobil dinas ini, kita akan melihat keadaan kita bahwasanya adanya Perpres beberapa waktu lalu terkait efisiensi ini sebenarnya jelas segala lini, dan bahkan hari ini telah kita rasakan bersama, ya, lini sipil bahkan hingga sektor-sektor pemerintah itu telah mengalami yang namanya pemangkasan anggaran. Namun beberapa waktu lalu juga saat Sri Mulyani menandatangani PMK tersebut, maka muncullah beberapa pertanyaan di masyarakat. Kok bisa sih pemerintah menaikkan anggaran mobil dinas di tengah-tengah pemangkasan anggaran ini? Diketahui kenaikan anggaran mobil dinas ini yang sebelumnya di angka 8 juta sekian, 800 juta sekian, dan tahun ini dinaikkan hingga 900 sekian, yang mana angka ini cukup fantastis mengingat ternyata setiap tahunnya dia akan meningkat 100 juta rupiah. Maka kenaikan anggaran ini bisa kita bulatkan hingga 1M. Tapi apa sih yang akan menjadi persoalan di masyarakat sekitar? Kita akan menyadari bahwasanya masyarakat akan marah. Mereka merasa bahwasanya pemerintah terlalu hedonisme, juga pemerintah tidak tahu diri. Mereka yang mengeluarkan terkait kebijakan efisiensi, namun mereka juga yang mempergunakan dan memanfaatkan situasi efisiensi tersebut. Apakah akan ada kepentingan di dalamnya? Dan salah satunya seperti ini, kebijakan terkait kenaikan anggaran sekelas mobil dinas saja itu mencapai 1 miliar. Jikalau juga itu terjadi kepada masyarakat sekelas padi yang bisa mencapai 1M, masyarakat petani pun bisa menjadi kaya raya, mereka akan bisa hidup secara layak. Nah, kita akan kaitkan persoalan ini dengan kehidupan masyarakat kita, bahwasanya pemerintah itu hanya meralat dan pemerintah itu menjerat kehidupan masyarakat dengan adanya pemangkasan ini. Kenapa? Karena pemerintah pun tidak melakukan hal yang sama ternyata. Ternyata mereka masih bisa untuk menganggarkan di tahun 2026 itu mobil dinas yang 1 unitnya dengan angka 900 juta, hampir 1M. Maka kemana angka-angka tersebut? Dari mana juga uang-uang tersebut? Ya, untuk diketahui juga pemerintah yang mendapatkan 1 unit mobil 1 miliar ini itu jatuh kepada eselon 1, yaitu struktural tertinggi yang diisi oleh dirjen, dan juga deputi, kepala bagian hingga deputi. Maka selain kita melihat daripada persoalan yang terjadi di masyarakat, kita akan mengetahui faktornya apa sih, mengapa bisa terjadi kebijakan ini. Kita lihat bahwasanya memang pemerintah dari awal membuat skenario sebagaimana mungkin ia bisa meraup banyak anggaran untuk dipergunakan di salah satu kepentingan mereka. Dengan adanya efisiensi ini, mungkin masyarakat menganggap semua kita sama untuk dipangkas. Namun ternyata tidak seperti itu. Justru pemerintah dapat menaikkan anggaran. Jika seperti itu, maka masyarakat juga bisa. Ketika ada tambang di daerah, maka mereka bisa menuntut untuk kenaikan kelayakan hidup mencapai 1 miliar dalam pendapatan daerah tersebut. Apa bedanya? Seperti itu. Kemudian faktor lain adalah tidak adanya substansi dalam muatan materi daripada efisiensi yang dikatakan tadi. Bahwasanya memang Prabowo Subianto telah mengeluarkan peraturan presiden mengenai efisiensi. Namun apakah hal itu konsisten akan dijalankan kepada jajaran pemerintahannya? Apakah akan dilaksanakan juga oleh para pejabat-pejabat yang terkait? Ternyata dengan adanya PMK ini juga tidak menjawab secara kolektif terkait konsistensi mereka tentang efisiensi. Karena konsisten terkait efisiensi ini hanya dijalankan oleh para sipil, pemerintahan yang strukturalnya di bawah. Namun struktural ke atas itu ternyata
Tidak seperti itu. Kemudian apa sih yang akan menjadi solusi terkait kebijakan ini? Ya mungkin kritik yang paling dikecam untuk adanya kritikan ini adalah seperti yang dikatakan Joko Widodo saat itu, bahwasanya berhentilah bersikap hedonisme di ranah-ranah pemerintahan. Bahkan kala itu yang tegur adalah kepala bagian DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yang memang saat itu terlihat sekali hedonismenya. Kemudian juga dikuatkan dengan adanya efisiensi ini, Prabowo menginginkan bahwasanya jajaran pemerintahan itu dapat berhemat. Dengan penghematan yang ada juga dapat mengurangi yang namanya sifat-sifat hedonisme. Nah, namun itu ternyata tidak berlaku seperti itu. Kritikan yang paling utama adalah sebenarnya efisiensi ini arahnya kemana? Kemudian dapatkah jajaran pemerintahan ini itu mengurangi sifat-sifat hedonismenya, seperti adanya PMK ini menjadi ladang yang luas bagi pemerintah untuk melakukan hal-hal yang itu juga mengambil hak-hak kami sebagai rakyat. Kemudian merevisi daripada PMK ini, daripada peraturan Menteri Keuangan ini terkait kenaikan mobil dinas tersebut, mobil pejabat. Ada prinsip yang namanya gunakanlah sumber daya yang ada. Kalau memang kita menggunakan konsep efisiensi, bukan berarti gunakanlah sumber daya yang baru. Kalau pemerintah mengatakan bahwasanya ini telah sesuai dengan sumber daya alam kita, dengan adanya nikel, kita bisa gunakan mobil listrik. Itu tidak seperti itu. Diketahui memang kalau bahan bakar itu atau bahan utama itu dari kita, maka hal itu harus murah seharusnya. Namun mengapa bisa mencapai 1 miliar hanya untuk membiayai 1 unit mobil? Apa bedanya dengan mobil Innova, Xenia yang juga bisa dipakai pejabat untuk melakukan alokasi sebagai fungsinya sebagai pemerintahan? Kemudian jika dikaitkan dengan masyarakat, apakah kami juga tidak boleh untuk menggunakan padi-padi kita dibiayai dan dihargai dengan 1 miliar? Maka para petani akan layak hidupnya dengan 1 miliar tadi. Itu ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Maka revisi yang akan kita tuai terhadap kebijakan ini ialah bagaimana prinsip menggunakan sumber daya yang ada ialah dengan mengganti mobil Mercy dengan mobil Xenia yang mungkin masih layak untuk dipakai. Anak-anak kami juga masih menggunakan sumber daya yang ada juga. Mungkin selain daripada warga-warga sipil yang atau buruh-buruh yang mungkin masih menggunakan sumber daya yang terbatas. Di samping itu pemerintahan juga harus mengetahui bahwasanya di tengah-tengah efisiensi ini mereka harusnya paham masyarakat dan kita semua telah dipangkas anggarannya. Namun apakah tidak lebih manusiawi dan bijak ketika pemerintah tetap mengambil hak rakyat dengan menaikkan anggaran mobil saja? Untuk 1 unit mobil itu telah mencapai 900 juta rupiah, hampir di angka 1 miliar.